Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar sentimen news Bitcoin nih teman, atau induk kripto teman-teman ya. Seperti yang sudah Didi jelaskan di video-video Didi sebelumnya teman, bahwa sentimen untuk induk kripto itu sangat penting ya. Karena memang kita ketahui selama ini ya, ketika ada pengaruh ya atau sentimen terhadap induk kripto, itu dampaknya akan juga berpengaruh terhadap semua altcoin lainnya teman-teman ya. Nah, makanya penting banget untuk membahas sentimen Bitcoin saat ini. Nah, kira-kira ada sentimen apa dan perkembangan apa mengenai Bitcoin, nanti bakal diulas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah, oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di CMC ya teman-teman. Seperti biasa ya, kita akan cek and recheck dulu mengenai kondisi market saat ini. Oke, dimana di sini teman ya, Bitcoin itu terpantau mengalami pertumbuhan tipis ya 0,53% setelah kemarin mengalami pertumbuhan besar-besaran ya hingga 11% cuy. Dan di sini terlihat banget dalam kurun waktu 7 hari saja ya, BTC itu tumbuh hingga 13,11%, menyebabkan untuk market last 7 day-nya ya sekarang itu rata-rata hijau royo-royo teman-teman ya. Meskipun saat ini kalau kalian lihat di altcoin ya, bahkan BTC ya mengalami pertumbuhan tipis gitu teman-teman ya. Namun kalau untuk saat ini BTC itu minus 0,02 ya. Namun kalau kita lihat di market 7 harinya ya, altcoin itu juga mengalami kenaikan yang cukup gede gitu teman-teman ya. Ada yang 9, bahkan Matic aja ini tumbuh 20% lebih ya dalam kurun waktu 7 hari saja gitu teman-teman ya. Oke. Nah, kira-kira ada sentimen dan news apa mengenai si induk kripto ini? Langsung kita kepoin. Jadi short. Nah, oke teman ya, di sini dikutip dari YouTube Today, katanya Bitcoin BTC tetap yang terbaik untuk masa-masa yang tidak stabil. Tetapi ada hal yang menarik ya. Ini menurut penulis Rich Dad Poor Dad ya, atau Robert Kiyosaki teman ya. Jadi memang teman ya, Robert Kiyosaki itu akhir-akhir ini ya sering banget teman ya menunjukkan dukungannya terhadap Bitcoin teman ya. Karena memang dia itu mengatakan teman ya, bahwa aset yang sesungguhnya itu yaitu Bitcoin, emas dan perak ya. Dan dia sering kali men-tweet seperti itu. Namun kali ini tweetannya itu agak sedikit berbeda ya, karena tweetannya saat ini teman-teman ya, ada prediksi Robert Kiyosaki lagi nih mengenai kondisi pasar saat ini teman-teman ya, dan prediksi harga BTC untuk tahun-tahun yang akan datang katanya teman-teman. Nah, baru-baru ini teman ya, dia itu men-tweet nih, katanya berinvestasi di saham, obligasi, reksadana, dan ETF itu sangat beresiko untuk sekarang ini teman. Dan dia juga memperingatkan banyak pengguna ya, bahwa harga Bitcoin mungkin naik turun ya untuk sekarang, tetapi dia itu katanya masih percaya pada BTC sebagai aset teman ya. Dan ini seringkali diungkapkan memang teman-teman ya, nggak cukup satu kali teman-teman ya. Di minggu-minggu kemarin juga sering Robert Kiyosaki itu men-share sebuah tweetan ya, tujuannya untuk memperingatkan investor teman-teman ya untuk berinvestasi ke BTC teman-teman ya. Karena memang BTC ini benar-benar menurut Robert Kiyosaki adalah sebuah aset gitu teman-teman ya. Nah, berikutnya juga teman ya, Robert Kiyosaki itu memprediksi harga BTC di tahun 2025 cuy, yang katanya akan mencapai 500.000 US dollar. Wow. Jadi misalkan ini beneran terjadi teman-teman ya, ini cukup ledakan yang cukup parah lah teman-teman ya. Karena memang terakhir kemarin ya, harga BTC itu hampir 1 BTC 1 miliar ya. Itu baru di level 62 atau 63 ribu US dollar teman ya. Itu segitu. Apalagi kalau misalkan tembus 500.000 US dollar ya, 1 BTC bisa berapa miliar cuy. Gila nggak tuh? Ya mudah-mudahan sih kalau untuk prediksi bagus ini mudah-mudahan tercapai lah gitu ya. Oke, amin. Di tweetannya atau yang memprediksi harga Bitcoin, katanya kecelakaan raksasa datang, nggak depresi mungkin. Fit terpaksa mencetak miliaran uang ya pada tahun 2025. Emas seharga 5.000 US dollar, perak seharga 500 dolar, dan Bitcoin seharga 500.000 US dollar katanya. Mengapa? Karena katanya kepercayaan pada dolar AS itu uang palsu akan hancur ya. Artinya teman-teman, alasan kuat mengapa Robert Kiyosaki itu mengatakan ya, bahwa di tahun 2025 yang katanya emas itu akan seharga 5.000 US dollar, perak seharga 500 dolar, dan Bitcoin seharga 500.000 US dollar. Hal itu tuh diungkapkan Robert Kiyosaki dengan alasan karena katanya ya, dolar itu sudah nggak akan dipercaya lagi. Intinya seperti itulah teman ya.
Dan banyak yang menganggap dolar itu adalah uang palsu dan dolar itu akan hancur katanya, tahu. Makanya orang-orang itu akan beralih ke emas, perak dan Bitcoin ya. Makanya Robert Kiyosaki di sini memprediksi harga BTC di tahun 2025 itu bisa mencapai 500.000 US dollar cuy. So bagaimana menurut kalian mengenai prediksi Robert Kiyosaki? Apakah nantinya benar-benar kejadian cuy? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Nah, untuk berikutnya dikutip dari bitcoin.com katanya teman ya, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS berbagi prediksi tentang kenaikan suku bunga The Fed teman. Oke. Jadi memang teman ya, di video di sebelumnya Didi sudah menerangkan mengenai suku bunga The Fed ya, bahwa The Fed kemarin itu teman ya telah menaikkan suku bunga cukup kecil ya, sebesar 0,25%. Kalau sebelumnya ya suku bunga yang dinaikkan itu teman ya 75 basis point, 50 basis point ya, dan terakhir kemarin itu 25 basis point ya. Jadi menurun ya untuk kenaikan suku bunganya. Hal itu cukup menjadi sentimen positif kemarin ya, yang menyebabkan harga BTC itu sempat naik lagi. Nah, setelah itu harga BTC turun karena setelah dinaikkanlah suku bunga yang cukup kecil ya 0,25%. Nah, setelah BTC mengalami kenaikan teman ya, ternyata hasil CPI-nya itu kurang memuaskan ya, karena banyak analis ya menyebutkan bahwa mereka itu memperkirakan hasil CPI itu akan menyentuh 6,2, ternyata 6,4 cuy ya. Kalau sebelumnya 6,5 yang artinya hanya turun 0,1 saja ya teman. Nah, hal itu menyebabkan pasar itu kecewa lah istilahnya teman, menyebabkan market dari cryptocurrency yang terkenal sensitif banget terhadap sentimen seperti ini tuh menyebabkan market itu turun gitu teman ya kemarin ya, meskipun kemarin sempat mengalami kenaikan lagi gitu teman. Nah, namun teman, rencana The Fed untuk memerangi inflasi ini juga sudah diungkapkan oleh Jeremy Powell teman ya, bahwa mereka itu menargetkan inflasi itu berada di sekitaran 2%. Namun hal itu tuh secara bertahap katanya teman ya. Namun kata Jeremy Powell ya, mereka itu saat ini setat ya untuk benar-benar memerangi si inflasi ini ya dari tahun-tahun kemarin bahkan teman ya. Namun saat ini tuh benar-benar si Jeremy Powell itu fokus untuk memerangi inflasi. Nah, baru-baru ini teman ya, katanya Bank of America, Goldman Sachs ya, JP Morgan, UBS ya, mereka itu berbagi prediksi mengenai suku bunga The Fed teman ya, yang rata-rata prediksinya itu teman ya, mereka itu menginginkan AS ya untuk menaikkan suku bunganya lagi teman. Oke. Nah, dan di sini juga dijelaskan katanya Ketua Federal Reserve Jeremy Powell ya dan beberapa pejabat Fed lainnya mengatakan bahwa lebih banyak kenaikan suku bunga diperlukan untuk mengekang inflasi ya. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters yang diterbitkan Selasa menunjukkan bahwa 46 dari 86 ekonom memperkirakan bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Maret dan Mei teman. Oke, jadi di bulan depan ya, bulan Maret dan Mei 2023, 46 ya dari 80 ekonom itu memperkirakan ya bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya lagi nih cuy ya, besar 25 basis point lagi intinya. Jadi sepertinya kenaikan 25 basis point kemarin teman ya menyebabkan inflasi itu tidak berkurang sama sekali ya di AS teman ya, mengakibatkan AS itu harus menaikkan suku bunganya lagi ya untuk menekan angka inflasi teman. Oke. Nah, yang terakhir teman ya, dikutip dari bitcoin.com juga katanya CEO Coinbase ya mendesak Kongres untuk mengesahkan legislasi kripto yang jelas memperingatkan Amerika beresiko kehilangan status hub keuangan teman ya. Oke, jadi memang teman ya, untuk peraturan cryptocurrency di AS itu kurang jelas gitu teman ya. Hal itu disebabkan karena memang kita ketahui ya, salah satu regulator di AS teman seperti SEC ya, semenjak dipimpin oleh Gary Gensler teman, dia itu seenaknya sendirilah dalam mengatur aset digital ya, terutama cryptocurrency ya. Padahal kalau kita tahu ya, Gary Gensler itu backgroundnya itu cryptocurrency gitu, dia paham banget mengenai cryptocurrency. Namun setelah menjadi ketua SEC ya teman ya, mereka itu malah seakan-akan tuh menyudutkan si cryptocurrency ini ya, yang menganggap bahwa sebagian besar cryptocurrency itu adalah sekuritas teman ya, dan itu juga sangat ditentang ya oleh banyak pemain cryptocurrency ya, terutama CEO bursa exchange ya teman ya, dan pendiri-pendiri dari koin cryptocurrency lainnya teman. Oke, yang saat ini yang kita tahu ya teman, SRP itu sampai saat ini masih dianggap sebagai sekuritas ya. Dan menurut
CEO dari Coinbase ini teman ya, atau Brian Armstrong ya, harusnya ya AS itu segera membuat sebuah peraturan yang jelas mengenai cryptocurrency di negaranya ya, sebelum AS itu katanya kehilangan status sebagai pusat keuangan ya. Kalau kita lihat memang sekarang AS itu menjadi salah satu pusat keuangan dunia teman ya. Apa-apa kita harus menukar uang kita dengan dolar ya, untuk memakai uang dari negara lain gitu teman-teman. Kalau misalkan AS itu nggak segera ya mengatur peraturan cryptocurrency secara jelas ya, maka si AS tersebut ya menurut Brian Armstrong ini akan kehilangan statusnya sebagai pusat keuangan dunia. Oke, jadi ini peringatan yang keras ya kalau menurut dia teman-teman ya, dari si Brian Armstrong ya selaku CEO Coinbase ini teman-teman. Oke. Nah, dan gak hanya itu teman ya, CEO Kraken ya atau Jesse Powell ya juga meminta Kongres nih untuk meloloskan undang-undang tentang cryptocurrency katanya teman-teman. Setelah kemarin ya pertukaran Kraken itu ya terjerat masalah dengan SEC, dan masalah itu sudah diselesaikan ya karena Kraken sudah berani membayar 30 juta US dollar gitu. Dan menurut CEO Kraken ya Jesse Powell teman ya, katanya harusnya ada Kongres yang bertindak untuk melindungi industri kripto domestik ya untuk konsumen AS ya. Kalau nggak begitu katanya ya, konsumen AS itu yang bermain di kripto akan pindah ke luar negeri teman ya, untuk mendapatkan layanan yang tidak tersedia di AS teman ya. Yang artinya ketika peraturan cryptocurrency yang makin gak jelas di AS ini yang menyebabkan banyak investorku akan pergi dari AS ya untuk berinvestasi teman-teman. Dan tentunya itu juga akan menimbulkan kerugian ya terhadap negara AS gitu teman-teman. Itu yang ditetapkan oleh CEO Kraken Jesse Powell teman-teman. Oke. Jadi itu tadi teman-teman ya, sedikit sentimen-sentimen ya mengenai cryptocurrency saat ini teman ya. Dari mulai Robert Kiyosaki memprediksi bahwa tahun 2025 ya BTC akan mencapai 500.000 US dollar teman ya, sesuai tweetannya ini ya, dikarenakan banyak investor ya nggak percaya lagi dengan dolar AS gitu teman ya. Untuk mengatasi tekanan ekonomi di negaranya ya, DeFi itu akan mencetak miliaran uang palsu ya, ini menurut Robert Kiyosaki. Dan tadi juga Didi sudah membahas ya mengenai bahwa menurut banyak prediksi bank di Amerika ya seperti Goldman Sachs, JP Morgan, UBS memprediksi bahwa DeFi itu akan menaikkan suku bunganya lagi teman ya, sebesar 25 basis point teman ya di bulan Mei dan Maret teman. Dan terakhir di sini CEO Coinbase ya atau Brian Armstrong ya memperingatkan AS nih untuk segera membuat peraturan cryptocurrency secara jelas ya teman ya. Bahkan CEO Kraken juga memperingatkan hal yang sama teman ya. Karena apa? Ketika AS nggak cepat-cepat ya memberi peraturan untuk cryptocurrency di negara AS dengan jelas ya, maka mereka itu akan kehilangan statusnya sebagai pusat keuangan dunia. Dan itu yang ditakutkan oleh si Brian Armstrong teman-teman ya, dan CEO Kraken tadi teman-teman ya, bahwa ketika AS nggak segera melakukan peraturan yang jelas ya, banyak investor tuh akan mencabut investasinya dari AS dan berinvestasi ya di negara-negara lain ya yang lebih welcome terhadap cryptocurrency. Intinya seperti itu. Oke, dan menurut Didi pribadi teman ya, untuk saat ini memang BTC itu cukup bullish lah teman ya untuk sentimen-sentimennya. Namun kalian juga tetap wajib do your research ya mengenai hal ini teman-teman. Dan pada tanggal 28 Februari 2023 teman ya, nanti akan ada peluncuran pemutahiran mainnet Shanghai Capella teman ya, atau yang disebut Sapela ya teman ya. Ini adalah hard fork mainnet yang dijadwalkan pada akhir Maret dan awal April 2023, dimana nantinya akan ada penarikan besar-besaran ya teman ya di Beacon Chain ETH ya sebesar 16 juta token ya dengan estimasi nilai 26 miliar teman ya. Jadi kalian juga harus mempertimbangkan hal ini juga teman ya sebelum kalian masuk untuk market saat ini teman ya. Kita bisa wait and see dulu dan menunggu perkembangan hard fork dari Ethereum ini teman ya. Misalkan nih setelah hard fork sentimen masih bagus ya dan market cenderung bullish ya, itu kesempatan kalian buat masuk gitu teman ya. Oke, jadi untuk saat ini kita wait and see aja teman ya mengenai market saat ini ya, meskipun sentimennya cukup bagus. Oke, jadi itu tadi ya menurut Didi ya mengenai market crypto saat ini. So bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman ya, di sini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian.
Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.